Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Indah Komala Dewi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2 kelas D. Dan tujuan saya membuat video ini untuk melaksanakan tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Fitriah Artina SPD MPD pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang kasus rasisme, terlebih khusus lagi kasus rasisme yang sering terjadi di tanah Papua. Baik, berbicara tentang kata rasisme sendiri, tentu saja bukan merupakan satu kata yang asing, bukan merupakan satu kata yang baru untuk sebagian besar orang. Dan rasisme ini muncul karena adanya doktrin yang menyatakan bahwa suatu ras tertentu atau kelompok tertentu lebih memiliki keunggulan, lebih istimewa, lebih hebat daripada ras yang lainnya. Dan tidak jarang pula dari doktrin-doktrin ini sering muncul adanya konflik yang berujung pada kekerasan, pembantaian, kerusuhan, bahkan akibat terburuknya adalah perpecahan. Dan di Indonesia sendiri, kasus rasisme ini bukan merupakan satu kasus yang baru. Terlebih lagi, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sekali daerah, banyak pulau, beragam bahasa, agama, suku, dan bangsa. Kasus rasisme yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus rasisme terhadap warga Papua, yang dimana seperti yang sama-sama kita tahu bahwa warga Papua ini memiliki ciri khas berambut keriting dan berwarna kulit hitam. Dan lebih ironisnya lagi, kasus rasisme terhadap warga Papua bukan hanya sekali, dua kali, bahkan sudah terjadi berulang-ulang kali. Seperti yang dikatakan oleh seorang aktivis HAM, yaitu Bung Haris Azhar, pada acara Indonesia Lawyer Club yang diadakan di TV One, bahwa Bung Haris ini menggambarkan kasus rasisme yang terjadi di tanah Papua dalam 3 kata, yaitu luas, dalam, dan lama, yang artinya di sini kasus rasisme yang terjadi di tanah Papua itu adalah kasus yang terjadi di tanah yang luas, kering, mengandung masalah yang dalam, dan sudah berlangsung cukup lama. Dan sudah banyak contoh-contoh kasus rasisme yang sudah terjadi di Indonesia. Dan salah satu contoh kasus yang terbaru adalah kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di Surabaya pada Agustus tahun lalu, 2019. Terjadi pengepungan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya oleh ormas-ormas tidak bertanggung jawab akibat adanya tudingan perusakan bendera pusaka. Dan di video ini tersebut bahwa aksi massa menyebut kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan, dilontarkan terhadap orang lain. Dan setelah kejadian yang ada di Surabaya, banyak sekali aksi-aksi demo, aksi-aksi tidak terima, aksi protes yang terjadi di hampir seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya ada di Manokwari, Papua Barat, dengan warga membakar ban dan ranting kayu untuk memblokade jalan.
Lalu apa tanggapan pemerintah akan kasus yang terjadi? Oke, pada pidato yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, beliau menyampaikan bahwa beliau telah memerintahkan seluruh anggota Polri untuk menindak tegas, untuk menangkap, untuk memberi hukuman yang setimpal terhadap pelaku-pelaku rasisme yang terjadi di Surabaya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa rasisme akan tetap selalu hadir di dalam kehidupan kita. Apalagi rasisme merupakan suatu doktrin yang bisa beregenerasi, yang bisa muncul kapanpun dan dimanapun. Mungkin secara geografi, secara teritorial, Indonesia akan tetap memiliki banyak pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun tidak menutup kemungkinan juga akibat adanya kasus-kasus rasisme tersebut, tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia akan terus memperkuat identitas daerahnya, dan itu merupakan tugas untuk saya, Anda, dan kita semua sebagai generasi bangsa untuk mengedukasi anak cucu kita kelak akan adanya perbedaan, akan sikap toleransi yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan dengan adanya kasus-kasus rasisme yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menyadarkan kita bahwa kasus rasisme ini bukan merupakan hal yang sepele. Dan lebih ironisnya lagi, kasus rasisme ini sudah berlangsung lama di Indonesia. Menurut saya, tidak ada bedanya kok si hitam dan si putih jika memiliki visi yang sama memajukan Indonesia, menjadikan Indonesia yang lebih baik. Bayangkan saja jika Indonesia tidak memiliki Papua, yang dimana Papua itu terkenal dengan julukan surga dunia di ujung timur, dengan memiliki kekayaan alam yang melimpah, keindahan alam yang menakjubkan. Bahkan jika tidak ada Papua, lagu Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang kita tetap nyanyikan sampai detik ini tidak akan pernah ada, tidak akan pernah tercipta. Tuhan menciptakan perbedaan adanya untuk kita satu sama lain saling melengkapi sesuai dengan semboyan negara kita, negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Mari kita sama-sama belajar, saya, Anda, dan kita semua, untuk menumbuhkan rasa lebih sadar diri, rasa lebih peka terhadap adanya perbedaan untuk kehidupan yang lebih damai, yang lebih aman, dengan berdampingan satu sama lain. Mungkin sekian dari saya, dan terima kasih.